Ketum PSSI Erick Thohir putuskan ganti pelatih posisi Timnas U20 Indra Syafri menjadi asisten. Dan panggil kembali Coach Shin Tae-yong untuk gantikan posisi Coach Indra sebagai pelatih kepala. Setelah resmi tepat tadi malam, Timnas Indonesia U20 kalah memalukan di kandang sendiri melawan Yordania meski unggul jumlah pemain. Dengan pengalaman meramu tim muda yang tak diragukan lagi, Shin Tae-yong diyakini bisa mengantarkan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, memang resmi tepat tadi malam Ketum Erick Thohir tunjuk sosok ini untuk jadi pelatih tim muda Timnas Indonesia. Siapakah dia? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert, dan asistennya Alex Pastoor putuskan terbang ke Inggris untuk temui striker Justin Kluivert, membujuk dan memintanya untuk mau dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia, menjadikannya duet maut bersama Ole Romanye untuk capai target lolos Piala Dunia 2026. Ketum Erick Thohir upayakan segala cara agar proses bisa cepat dan bisa main di laga super krusial bulan Maret 2025 versus Australia dan Bahrain. Jadi harapanku. Di sisi lain, memang Justin Kluivert musim ini menggacor bersama Bournemouth hingga masuk jajaran top skor Liga Inggris bareng Mohamed Salah. Simak ini dia berita selengkapnya. Bikin gempar fans Garuda. Gagal menang meski unggul jumlah pemain sejak babak pertama, Coach Indra Syafri di luar dugaan sindir Wolverhampton yang gagal eksekusi penalti, yang mengakibatkan kalah di kandang sendiri. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekecewaan ini? Apakah ini tanda ada ketegangan besar di dalam Timnas U20? Simak ini dia berita mendetailnya. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira hampiri fans Timnas. Pelatih ternama Eropa ini ungkap fakta membahagiakan yang tak terduga soal asisten baru Timnas Indonesia Gerald van den Burg. Ternyata miliki satu keunggulan luar biasa ini yang sangat mungkin membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya bisa langsung bangga dan bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya rahasia besar di balik keunggulan seorang Gerald van den Burg? Simak informasi lengkapnya di sini. Perang pesuar memanas menuju duel panas di Sydney Stadium. Pelatih Australia Tony Popovic mendadak doakan kesuksesan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Tapi juga tegaskan tidak ada tempat untuk kemenangan Indonesia saat hadapi Australia di laga krusial Maret mendatang. Bahkan dengan sangat optimis, Popovic klaim 3 poin pasti diraih di kandang sendiri demi mengamankan posisi 2 di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, seru ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia membalikan keadaan? Kita tunggu tanggal mainnya. Ini baru top Marco top alhamdulillah. Tak bisa sembunyikan kebahagiaan besarnya, Marcelino Ferdinand belak-belakan di hadapan media ternama Eropa mengaku sangat happy bisa berkarir bersama Oxford United. Bahkan tak segan ungkap satu hal menggembirakan ini, yang bisa membuat karirnya meningkat bagus dan berdampak besar bagi Timnas Indonesia. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah dampak besar yang bisa untungkan Timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya di sini. Super duper kocak dan bikin ngakak abis. Meski berstatus juara ASEAN Cup 2024, Timnas Vietnam malah dibuat bingung cari lawan untuk FIFA Matchday 2025. Hingga terpaksa harus lakukan hal rendah seperti ini demi tetap tampil di level internasional. Hahaha kocak. Benar sih juara ASEAN, tapi nyatanya sama sekali gak dilirik di Asia. Beda jauh dengan Indonesia yang semakin disegani di kancah Asia dan mendapat banyak tantangan dari tim elite Asia. Kira-kira apa langkah Vietnam selanjutnya? Temujakan jawabannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia.
Ketum PSSI Erick Thohir putuskan ganti pelatih posisi Timnas U20 Indra Syafri menjadi asisten. Dan panggil kembali Coach Shin Tae-yong untuk gantikan posisi Coach Indra sebagai pelatih kepala. Setelah resmi tepat tadi malam, Timnas Indonesia U20 kalah memalukan di kandang sendiri melawan Yordania meski unggul jumlah pemain. Dengan pengalaman meramu tim muda yang tak diragukan lagi, Shin Tae-yong diyakini bisa mengantarkan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, memang resmi tepat tadi malam Ketum Erick Thohir tunjuk sosok ini untuk jadi pelatih tim muda Timnas Indonesia. Siapakah dia? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Kekalahan memalukan Timnas Indonesia U20 dari Yordania U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat malam kemarin tampaknya menjadi titik balik besar bagi PSSI. Meski unggul jumlah pemain sejak awal laga, Garuda Muda tetap tumbang 0-1. Tak ingin membuang waktu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan mengambil langkah tegas, di mana Pak Erick diharap memutuskan mengganti posisi pelatih kepala Indra Syafri. Kini Indra akan menjadi asisten pelatih, sementara kursi pelatih kepala Timnas Indonesia U20 kembali dipercayakan kepada Shin Tae-yong. Keputusan harapan ini bisa diambil demi menjaga performa dan target besar Timnas Indonesia U20, yakni lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dengan pengalaman dan reputasi Shin Tae-yong yang tak diragukan lagi dalam menangani tim muda, harapan besar kembali disematkan padanya. Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya saat menangani Timnas Indonesia sebelumnya. Banyak pihak percaya ia bisa mengembalikan performa Timnas U20 dan membawa mereka bersaing di level dunia. Jika terrealisasi, Shin Tae-yong bisa langsung memulai pekerjaannya untuk menyiapkan Timnas U20 menghadapi Piala Asia U20 2025 di Cina, yang menjadi pintu gerbang menuju Piala Dunia U20. Selain harapan mengganti pelatih Timnas U20, Erick Thohir tepat kemarin mengumumkan sosok baru untuk menangani Timnas Indonesia U23. Legenda sepak bola Belanda, Gerald van den Burg, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Tidak hanya itu, Van den Burg juga akan merangkap jabatan sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior. Coach Gerald van den Burg resmi bergabung sebagai pelatih Timnas U23 sekaligus asisten Coach Patrick Kluivert. Ia dipersiapkan untuk memimpin Timnas U23 lolos ke Olimpiade 2028, ujar Erick Thohir melalui media sosial pribadinya. Meski karir kepelatihan Gerald van den Burg tidak terlalu mencolok, rekam jejaknya sebagai pemain sangat mengesankan. Ia merupakan bagian dari Timnas Belanda yang memenangkan Piala Eropa 1988 serta menjadi legenda untuk klub besar seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Pengalaman Coach Gerald sebagai pemain top dunia akan sangat bermanfaat bagi para pemain muda kita. Selamat bertugas, Coach Gerald, ujar Erick Thohir. Dengan penunjukan ini, PSSI menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di semua level usia. Fans kini menantikan bagaimana Gerald van den Burg akan membawa perubahan signifikan bagi Garuda Muda. Akankah ini menjadi awal kebangkitan Timnas Indonesia U20 dan U23? Kita tunggu aksi mereka. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert, dan asistennya Alex Pastor putuskan terbang ke Inggris untuk temui striker Justin Kluivert, membujuk dan memintanya untuk mau dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia, menjadikannya duet maut bersama oleh Romanya untuk capai target lolos Piala Dunia 2026. Ketum Erick Thohir upayakan segala cara agar proses bisa cepat dan bisa main di laga super krusial bulan Maret 2025 versus Australia dan Bahrain. Jadi harapanku. Di sisi lain, memang Justin Kluivert musim ini menggacor bersama Bournemouth hingga masuk jajaran top skor Liga Inggris bareng Mohamed Salah. Simak ini dia berita selengkapnya. Langkah harapan ini mungkin bisa diambil oleh Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia dan asistennya Alex Pastor. Mereka diharapkan terbang ke Inggris untuk menemui striker muda sensasional Justin Kluivert yang kini menjadi sorotan sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim ini.
Misi harapan keduanya adalah membujuk Justin untuk mau dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Justin dianggap krusial untuk menambah kekuatan lini serang Garuda yang sedang membidik tiket ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap akan melakukan segala cara agar proses naturalisasi Justin bisa selesai dengan cepat. Semua fans pun berharap Justin bisa tampil dalam 2 laga super krusial timnas Indonesia melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Justin Kluivert, putra dari Patrick Kluivert, saat ini bermain untuk Bournemouth dan sedang menikmati musim terbaiknya di Liga Inggris. Statistiknya musim ini sangat mengesankan. Justin telah mencetak 10 gol sejajar dengan beberapa nama besar seperti Matheus Cunha Wolves dan Ollie Watkins dari Aston Villa. Ia hanya terpaut beberapa gol dari Mohamed Salah 18 gol dan Erling Haaland 16 gol. Musim ini Justin sudah mencetak 2 hat-trick termasuk saat membawa Bournemouth menang 4-1 melawan Newcastle United. Ia menjadi salah satu pemain Belanda langka yang mencetak lebih dari 1 hat-trick di Liga Inggris, bergabung dengan legenda seperti Ruud van Nistelrooy dan Robin van Persie. Dari 10 gol yang dicetak Justin musim ini, 80% diantaranya terjadi di laga tandang. Hanya Mohamed Salah dengan 11 gol tandang yang memiliki rekor lebih baik darinya di Premier League musim ini. Pengalaman Justin Kluivert di Liga Inggris yang merupakan salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia dinilai akan membawa dampak besar untuk timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi, Justin akan menjadi striker kelas dunia yang dapat menginspirasi rekan-rekan setimnya dan membawa Indonesia bersaing di level tertinggi. Patrick Kluivert diharap percaya bahwa mengintegrasikan Justin ke dalam skuad Garuda akan menjadi langkah strategis yang berdampak panjang, terutama untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Meski belum ada pernyataan resmi, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor diharap banyak pihak dapat meyakinkannya. Jika misi ini berhasil, duet maut Justin Kluivert dan Ole Romein bisa menjadi kekuatan baru yang membawa Indonesia mengukir sejarah di kancah sepak bola dunia. Bersiaplah Garuda! Dengan Justin Kluivert di lini depan, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira hampiri fans timnas. Pelatih ternama Eropa ini ungkap fakta membahagiakan yang tak terduga soal asisten baru timnas Indonesia Gerald van den Burg. Ternyata miliki satu keunggulan luar biasa ini yang sangat mungkin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya bisa langsung bangga dan bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa sebenarnya rahasia besar di balik keunggulan seorang Gerald van den Burg? Simak informasi lengkapnya di sini. Kabar baik kembali hadir untuk para penggemar timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih ternama asal Belanda yang kini memimpin skuad Garuda, memberikan kabar menggembirakan soal asisten pelatih baru timnas, Gerald van den Burg. Kehadiran van den Burg disebut-sebut bakal membawa perubahan besar dan membuka jalan lebar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nama Gerald van den Burg bukanlah sosok asing di dunia sepak bola. Sebagai pemain, ia memiliki rekam jejak luar biasa, pernah bermain untuk klub besar seperti Ajax dan PSV Eindhoven. Tak hanya itu, van den Burg juga mencatatkan lebih dari 40 caps bersama timnas Belanda. Karirnya sebagai pelatih juga tak kalah mengesankan. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, van den Burg menjabat sebagai asisten pelatih Ajax U21, klub yang terkenal dengan tradisi mencetak pemain-pemain hebat dunia. Kini di bawah bendera merah putih, ia dipercaya sebagai asisten pelatih timnas U23 Indonesia, bekerja bahu-membahu dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Dalam wawancaranya, Patrick Kluivert menyambut dengan antusias kehadiran Gerald van den Burg. Ia menyebutkan bahwa van den Burg memiliki kualitas luar biasa yang mampu meningkatkan mentalitas dan permainan timnas Indonesia. Menurut saya, ini adalah langkah yang sangat tepat. Gerald van den Burg adalah sosok yang luar biasa tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga dalam hal mentalitas juara.
Pengalaman dan keterampilannya akan memberikan dampak besar pada timnas Indonesia, ujar Kluivert. Kluivert juga menekankan bahwa keberadaan Vandenberg akan meningkatkan konsistensi permainan tim dan memotivasi para pemain untuk mencapai level yang lebih tinggi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan optimismenya. Ia yakin bahwa pengalaman luas Vandenberg akan menjadi aset penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Kami sangat senang dengan kedatangan Gerald Vandenberg. Ia tidak hanya membawa pengalaman hebat, tetapi juga dedikasi yang tinggi untuk sepak bola. Harapan kami ia bisa membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan dan membuka peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026, kata Erick. Kehadiran Gerald Vandenberg di jajaran pelatih memberikan harapan baru bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman melatih di klub besar seperti Ajax dan keterampilannya membangun mentalitas juara, ia diyakini mampu memoles bakat-bakat muda Indonesia menjadi pemain kelas dunia. Tidak hanya itu, kolaborasi erat antara Vandenberg dan Kluivert membuat masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Dukungan penuh dari PSSI dan kerja keras para pemain di lapangan menjadi kunci utama untuk membawa Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Perang pesuar memanas menuju duel panas di Sydney Stadium. Pelatih Australia Tony Popovic mendadak doakan kesuksesan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Tapi juga tegaskan tidak ada tempat untuk kemenangan Indonesia saat hadapi Australia di laga krusial Maret mendatang. Bahkan dengan sangat optimis, Popovic klaim 3 poin pasti diraih di kandang sendiri demi mengamankan posisi 2 di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, seru ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia membalikan keadaan? Kita tunggu tanggal mainnya. Jelang laga krusial di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, tensi antara timnas Australia dan Indonesia mulai memanas. Tony Popovic, pelatih Australia, menyampaikan doa sukses untuk Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada belas kasih di lapangan saat kedua tim bertemu di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Dengan penuh percaya diri, Popovic mengungkapkan targetnya mengamankan 3 poin penuh di kandang sendiri demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya sebagai peringkat 2 grup C. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda itu akan menjalani debut resminya sebagai pelatih timnas Indonesia dalam laga ini. Meski nama besar Kluivert dikenal di dunia sepak bola, Popovic mengingatkan bahwa karier kepelatihan Kluivert belum sebanding dengan rekam jejaknya di lapangan hijau. Popovic mengenang pertemuan mereka di Liga Inggris musim 2004-2005 ketika Kluivert mencetak gol untuk Newcastle United ke gawang Crystal Palace di mana Popovic menjadi andalan lini belakang. Namun Popovic menilai pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala masih minim. Dia memang memiliki nama besar, tetapi pengalaman sebagai pelatih kepala tidak terlalu panjang. Namun kami tidak akan meremehkan siapapun, ujar Popovic dikutip dari ESPN. Popovic menunjukkan kewaspadaannya terhadap strategi yang mungkin diterapkan Kluivert. Kehadiran asisten pelatih seperti Alex Pastor juga menjadi perhatian khusus bagi Popovic yang telah menganalisis gaya bermain mereka. Kami telah melihat sejarah kepelatihannya. Di Curaçao, Kluivert bermain dengan formasi 5 back. Di Turki, ia menggunakan 4 back. Sementara itu, asisten pelatihnya Alex Pastor dikenal dengan formasi 3 back di klub-klub sebelumnya, jelas Popovic. Ia menekankan pentingnya adaptasi tim Australia untuk menghadapi berbagai kemungkinan taktik yang akan digunakan oleh Indonesia. Popovic mengingatkan bahwa kemenangan melawan Indonesia adalah harga mati bagi Australia. Dengan target finish di posisi 2 besar grup C, laga ini menjadi penentu untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Pertandingan melawan Indonesia sangat penting. Kami harus mendapatkan hasil positif. Untuk mencapai tujuan kami, setiap poin berharga, tegas Popovic. Ia juga meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan tampil dengan semangat tinggi di hadapan para pendukung mereka di Sydney Stadium. Saya yakin pemain-pemain kami akan bersemangat menghadapi laga ini.
Kami siap memberikan yang terbaik dan mempersembahkan kemenangan bagi Australia, tambahnya. Laga ini tidak hanya soal taktik dan fisik, tetapi juga perang mental. Pernyataan Popovich menjadi sinyal kuat bahwa Australia akan memberikan tekanan penuh kepada Kluivert dan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, skuad Garuda juga tengah mempersiapkan diri untuk mengejutkan tuan rumah. Dengan motivasi tinggi dan strategi baru di bawah Kluivert, Indonesia siap menjawab tantangan di Sydney. Ini baru top Marco top, alhamdulillah. Tak bisa sembunyikan kebahagiaan besarnya, Marcelino Ferdinand belak-belakan di hadapan media ternama Eropa mengaku sangat happy bisa berkarir bersama Oxford United. Bahkan tak segan ungkap satu hal menggembirakan ini yang bisa membuat karirnya meningkat bagus dan berdampak besar bagi timnas Indonesia. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah dampak besar yang bisa untungkan timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya di sini. Marcelino Ferdinand tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah resmi bergabung dengan Oxford United. Pemain muda andalan timnas Indonesia ini bahkan belak-belakan di hadapan media Eropa tentang betapa nyamannya hidup di kota Oxford, Inggris, sambil mengungkap satu hal yang bisa membuat karirnya makin cemerlang dan berdampak besar untuk timnas Garuda. Marcelino, yang baru berusia 20 tahun, merasa telah menemukan rumah baru di kota Oxford sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024. Dalam wawancaranya dengan FIFA, Marcelino mengungkapkan betapa istimewanya kota tersebut. Di sini sangat menyenangkan. Ini kota pelajar dan tentu saja semua orang tahu Universitas Oxford. Tempat ini indah dan tenang, sangat berbeda dengan Jakarta yang padat dan lalu lintasnya gila-gilaan. Ujar pemain kelahiran Jakarta itu sambil tertawa. Tak hanya suasana kota yang membuat Marcelino betah, tetapi juga sambutan hangat dari seluruh elemen di Oxford United. Ia merasa diterima dengan sangat baik, sehingga proses adaptasinya berjalan lancar. Orang-orang di klub sangat membantu saya beradaptasi. Mereka benar-benar baik dan itu membuat saya merasa luar biasa. Saya merasa seperti di rumah sendiri, katanya dengan senyum lebar. Berkarir di luar negeri memang penuh tantangan, tetapi Marcelino mengaku menikmati setiap prosesnya. Menurutnya, bermain di Eropa memaksanya untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan menit bermain dan meningkatkan kemampuannya. Di Eropa, para pemain seperti binatang buas, terutama di liga seperti Championship. Anda harus membangun diri fisik dan mental setiap hari, ungkap Marcelino. Ia juga menambahkan bahwa permainan taktis dan penguasaan bolanya semakin berkembang sejak bergabung dengan Oxford United. Saya belajar banyak, terutama soal taktik. Itu sangat membantu meningkatkan kemampuan saya dan saya yakin ini juga berdampak positif untuk timnas Indonesia, tambahnya penuh semangat. Marcelino mungkin juga percaya bahwa pengalamannya di Inggris bisa menjadi modal besar untuk membantu timnas Indonesia bersaing di level Asia bahkan dunia. Dengan kompetisi ketat yang ia jalani di Oxford United, ia berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Garuda di turnamen internasional mendatang. Kebahagiaan Marcelino Ferdinand di Oxford United jelas menjadi kabar menggembirakan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Mari kita dukung terus Marcelino agar karirnya makin gemilang dan membawa dampak besar bagi Garuda di pentas dunia. Super duper kocak dan bikin ngakak abis. Meski berstatus juara ASEAN Cup 2024, timnas Vietnam malah dibuat bingung cari lawan untuk FIFA Matchday 2025. Hingga terpaksa harus lakukan hal rendah seperti ini demi tetap tampil di level internasional. Hahaha, kocak. Benar sih juara ASEAN, tapi nyatanya sama sekali gak dilirik di Asia. Beda jauh dengan Indonesia yang semakin disegani di kancah Asia dan mendapat banyak tantangan dari tim elite Asia. Kira-kira apa langkah Vietnam selanjutnya? Temujakan jawabannya hanya di sini. Status juara di ASEAN ternyata nggak menjamin dilirik di Asia.
Timnas Vietnam yang baru aja menang ASEAN Cup 2024 malah harus kejar-kejaran nyari lawan buat FIFA Matchday Maret 2025. Lucunya, sampai sekarang mereka belum nemu siapa yang mau diajak sparring, bahkan terpaksa melirik Myanmar sebagai opsi darurat. Meski menyandang gelar paling bergengsi di Asia Tenggara, Timnas Vietnam justru seperti kehilangan pamor. Rencananya mereka akan menghadapi Myanmar pada 29 Maret di Stadion Bin Duong setelah lebih dulu melawan Laos di laga pembuka kualifikasi Piala Asia 2027. Tapi masalahnya lawan yang benar-benar bisa bikin mereka naik peringkat FIFA nggak ada yang sudi datang. Akhirnya mau nggak mau mereka harus turun kasta dan main lawan Myanmar. Media lokal Vietnam seperti Soha nggak kalah geleng-geleng kepala. Timnas Vietnam punya jadwal kosong di FIFA Matchday, kenapa VFF selaku Federasi Sepak Bola Vietnam nggak bisa undang tim top Asia untuk uji coba? Tulis mereka. Soha bahkan menyebut kalau tim seperti Suriah, Lebanon, atau Tajikistan mungkin bisa jadi pilihan, tapi faktor jarak dan jadwal bikin mereka malas nerima undangan dari Vietnam. Akhirnya, status juara ASEAN Cup 2024 nggak bikin Vietnam menarik buat tim besar. Lain cerita sama Timnas Indonesia yang diakui di level Asia. Indonesia bakal sibuk melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Vietnam cuma kebagian Myanmar di FIFA Matchday. Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert justru makin disegani di Asia. Dengan jadwal ketat dan lawan-lawan kelas atas, Indonesia terus menunjukkan taringnya. Vietnam harus puas main lawan tim tetangga dulu ya. Dengan situasi ini, harapan Vietnam cuma satu, yakni lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Kalau enggak, ya siap-siap terus jadi juara ASEAN yang enggak dilirik di Asia. Jadi, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba kasihan dan mau ngisi jadwal FIFA Matchday mereka. Bikin gempar fans Garuda. Gagal menang meski unggul jumlah pemain sejak babak pertama, Coach Indra Syafri di luar dugaan sindir Wilber Jardim yang gagal eksekusi penalti, yang mengakibatkan kalah di kandang sendiri. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekecewaan ini? Apakah ini tanda ada ketegangan besar di dalam Timnas U20? Simak ini dia berita mendetailnya. Laga panas Timnas Indonesia U20 melawan Yordania U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jumat malam kemarin berakhir dengan drama mengejutkan. Meski unggul jumlah pemain sejak babak pertama, Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-1. Namun yang bikin heboh, Coach Indra Syafri terang-terangan menyentil Wilber Jardim, striker andalan yang gagal mengeksekusi penalti. Pertandingan dimulai dengan petaka bagi Indonesia. Baru berjalan 3 menit, Yordania membuka keunggulan lewat sundulan Ibrahim Sabra yang membuat kiper Ikram Al-Ghifari tak berkutik. Tak lama berselang, Garuda Muda mendapat peluang emas untuk menyamakan skor. Muhammad Ragil dijatuhkan di kotak penalti oleh kiper Yordania yang langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Yordania harus bermain dengan 10 pemain, sementara Garuda Muda mendapat penalti krusial. Wilber Jardim, striker muda berbakat yang bermain untuk Sao Paulo U18, maju sebagai eksekutor. Namun tembakannya malah berhasil dibaca oleh kiper pengganti Yordania yang baru masuk. Kesempatan emas itu terbuang sia-sia dan skor 0-1 bertahan hingga peluit akhir meskipun Indonesia terus mendominasi pertandingan. Dalam konferensi pers usai laga, Indra Syafri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terang-terangan menyebut penalti yang gagal itu sebagai momen krusial yang sangat disayangkan. Seharusnya penalti itu menjadi gol. Saat kami gagal memanfaatkannya, moral pemain lawan malah bangkit. Saya tidak ingin menghakimi, tetapi dalam situasi seperti itu, seorang pemain harus lebih tenang, ujar Indra dengan nada tegas. Sentilan tersebut jelas mengarah ke Wilber Jardim yang dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Kegagalan penalti dan hasil buruk ini langsung memicu reaksi keras dari para pendukung Timnas Indonesia. Banyak yang mengkritik performa Garuda Muda meski bermain unggul jumlah pemain sejak menit awal.
Namun Indra Syafri tetap optimis dan menyatakan akan segera melakukan evaluasi. Kami akan perbaiki permainan di laga berikutnya melawan Suriah. Rotasi pemain juga akan dilakukan agar semua bisa mendapat jam bermain sebelum Piala Asia U20, jelas pelatih. Garuda Muda selanjutnya akan menghadapi Suriah U20 pada Senin mendatang di tempat yang sama. Kemenangan di laga ini menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan diri tim sebelum berlaga di Piala Asia U20 2025 di Cina bulan depan. Para fans berharap Garuda Muda bisa bangkit dan membuktikan kualitasnya. Tapi tetap saja insiden penalti gagal Wilber Jardim akan terus menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air.